Hai Sobat Narsinema dimanapun kalian berada, semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film keluarga bergenre fantasi yang menceritakan seorang peneliti yang melakukan sebuah penelitian tentang berbagai makhluk hidup. Namun ternyata beberapa di antara yang ia teliti bukanlah makhluk biasa, melainkan makhluk yang berasal dari dunia yang berbeda. Nah, bagaimana cerita dan keseruannya? Langsung saja kita bawakan alur ceritanya. Di awal film kita diperlihatkan seorang pria yang bernama Arthur Spiderwick yang sedang melakukan penelitian dan mencatatkan semua hasil penelitiannya pada sebuah buku. Namun semua itu ia lakukan dengan sangat tergesa-gesa dan segera menyegel buku tersebut menggunakan stempel khusus. Seakan-akan ia ingin melindungi buku tersebut dari sesuatu yang mengintainya. Kemudian waktu berlalu hingga 80 tahun kemudian. Sebuah keluarga datang untuk tinggal di rumah peninggalan Arthur Spiderwick. Keluarga itu terdiri dari ibu bernama Nyonya Helen dan 3 anaknya bernama Mallory dan 2 anak kembarnya bernama Simon dan Jared. Dan di antara mereka, Jared lah yang tampak paling murung karena ia tak suka pindah rumah dan jauh dari ayahnya. Mallory yang merupakan kakaknya sempat kesal dengan sikap Jared hingga keduanya pun sempat bertengkar. Kemudian setelah mereka berada di dalam rumah, mereka mulai merasa jika ada keanehan di rumah tersebut dengan banyak ditemukannya garam yang ditaburkan di jendela rumah. Simon lalu menunjukkan sebuah foto keluarga yang tergantung di dinding rumah, di mana foto itu adalah foto keluarga Spiderwick yang merupakan kakek buyut mereka dan anak dari Spiderwick bernama Lucinda, yang mana dulunya tinggal di rumah itu hingga akhirnya ia dibawa ke rumah sakit jiwa karena bersikeras mengatakan jika ayahnya dibawa oleh peri. Hingga tiba waktu makan malam, terjadi keributan kecil di antara mereka karena kunci mobil milik Nyonya Helen dan medali Mallory telah hilang. Kemudian Jared lah yang dituduh mencuri barang tersebut karena ia dianggap orang yang paling tidak suka tinggal di rumah itu. Tak lama kemudian telepon Nyonya Helen berbunyi. Ternyata itu telepon dari ayah mereka yang ingin berbicara dengan Jared. Dan di telepon ayahnya mengatakan ada sesuatu yang ia ingin sampaikan kepada Jared jika ia bertemu nanti, dan meminta maaf jika besok ia tidak bisa menemui mereka. Jared yang mendengarnya pun dibuat sangat kecewa. Saat sedang sendiri, Jared mendengar suara aneh di balik dinding. Ia lalu memukul dinding tersebut untuk menyelidikinya. Namun hal itu malah membuat ibu dan saudaranya kembali karena mendengar keributan yang ia lakukan. Jared pun coba menjelaskan apa yang terjadi, namun mereka semua tak mempercayainya. Ketika Mallory mencoba untuk mencari tahu, ia tanpa sengaja malah merusak dinding dan bahkan lebih parah. Dan di sana mereka menemukan lift atau tempat untuk menaikkan sesuatu ke atas. Dan di dalamnya mereka menemukan kunci mobil Nyonya Helen dan medali milik Mallory yang telah hilang. Lalu Jared mengajak Simon untuk mencari tahu dengan naik ke atas. Namun Simon menolak dan akhirnya Jared pun pergi sendiri. Dan di atas, Jared menemukan sebuah ruang rahasia tempat bekerja Arthur Spiderwick. Kemudian ia menemukan sebuah buku tua yang ternyata itu adalah buku catatan yang diperlihatkan di awal film tadi. Kemudian Jared mencoba untuk membukanya, namun setelahnya terjadi hal aneh yang membuat ia ketakutan dan segera pergi menemui Simon. Kemudian Jared menyampaikan temuannya, namun Simon tak menanggapinya dan malah kembali tidur. Karena penasaran, akhirnya Jared pun membaca buku tersebut sendiri di dalam sebuah peti. Ternyata isi dari buku tersebut adalah penelitian dari Arthur Spiderwick tentang makhluk fantasi yang ia teliti, di mana di antara makhluk tersebut ada yang memiliki kekuatan kegelapan. Ia adalah Mulgarath, monster yang dapat berubah wujud. Diketahui jika Mulgarath sangat ingin memiliki buku Spiderwick karena di dalamnya terdapat informasi yang sangat lengkap tentang makhluk-makhluk fantasi. Jika sampai buku tersebut jatuh ke tangan Mulgarath, maka bencana akan terjadi. Di saat sedang asik membaca buku, tiba-tiba terdengar teriakan Mallory dari kamarnya dan didapati jika rambut Mallory sudah terikat pada ranjang tempat tidurnya. Dan lagi-lagi Jared lah yang dituduh melakukannya. Keesokan paginya Jared coba menunjukkan salah satu makhluk yang ada di buku pada Mallory dan Simon. Namun mereka tak mempercayai apa yang dikatakan Jared dan malah meninggalkannya. Kemudian Jared kembali ke ruangan Spiderwick dan membawa makanan kesukaan makhluk kecil penunggu rumah tua tersebut.
yaitu biskuit dan madu seperti petunjuk yang diceritakan di dalam buku. Dan benar saja, tak lama kemudian muncul makhluk kecil yang langsung memakan makanan yang disediakan Jared. Dan diketahui jika makhluk tersebut bernama Thimbletack. Thimbletack kemudian menjelaskan jika dia diminta Spiderwick untuk melindungi buku catatannya agar tetap ada di area rumah. Dia juga menjelaskan banyak hal tentang lingkaran yang mengelilingi rumah agar Mulgarat dan pasukannya tidak bisa masuk. Kemudian Jared mendengar sebuah teriakan. Begitu Jared menggunakan sebuah kacamata khusus untuk melihatnya, dia dapat melihat jika anak buah Mulgarat sudah mengelilingi rumah. Mereka juga berusaha menculik Simon. Kemudian Jared langsung pergi untuk menyelamatkan Simon yang diculik dan dibawa ke dalam hutan. Dan di dalam hutan didapati jika pasukan Mulgarat sangat banyak. Jared juga tidak sengaja bertemu dengan makhluk bernama Hawksquill di dalam kurungan. Dan Hawksquill ini berniat membunuh Mulgarat karena sudah menghabisi keluarganya. Mission to destroy the ogre Mulgarath who killed me. Okay. Get it open, yeah. Jared pun kemudian menolong Hawksquill dan bersekutu dengannya. Lalu Hawksquill meludahkan air liurnya pada mata Jared. Dan dengan begitu Jared pun dapat melihat para goblin tanpa harus menggunakan kacamata khusus. Kemudian terlihat seorang kakek tua yang mendatangi Simon. Dan kakek tersebut meminta buku panduan Spiderwick kepada Simon. Namun Simon mengatakan jika ia tak memilikinya karena anak buah Mulgarat telah salah menangkap orang. Simon pun dilepaskan dan diminta untuk mengambil buku Spiderwick kepada kembarannya yaitu Jared. Dan di sana Mulgarat lalu menunjukkan wujud aslinya. Sedangkan Hawksquill yang langsung pergi ketika melihat burung yang merupakan makanan kesukaannya. Kemudian terlihat Simon yang kini sudah bersama Jared dan sempat berkelahi karena Simon coba merebut buku Spiderwick untuk diberikan kepada Mulgarat. Tapi keduanya langsung lari ketika Jared melihat pasukan goblin yang berlari mengejarnya. Kaki Simon sempat ditarik dan terkena cakaran para goblin sebelum ia ditolong dan ditarik oleh Jared. Dan Mallory yang ada di luar lingkaran, ia pun tak luput dari serangan para goblin. Kemudian Jared melemparkan kacamata khusus kepada Mallory, dan dengan kemampuan anggarnya, Mallory berhasil menyerang para goblin dan masuk ke dalam lingkaran. Di dalam rumah luka Simon kemudian mereka obati. Lalu Thimbletack muncul dan menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi. Ia juga menyampaikan jika buku Spiderwick itu tidak boleh sampai jatuh ke tangan Mulgarat. Lalu Simon dan Mallory coba untuk membakar buku tersebut. Namun nyatanya buku tersebut tidak bisa terbakar karena sudah dilindungi oleh sihir. Akhirnya Jared berniat menemui Bibi Lucinda di rumah sakit jiwa untuk mencari tahu tentang buku tersebut. Thimbletack lalu memberitahu jalan rahasia menuju kota lewat terowongan bawah tanah. Kemudian Mallory dan Jared pun pergi dengan Simon yang mengalihkan perhatian para goblin. Namun sayangnya mereka berdua ketahuan, lalu terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. Dan troll si kadal raksasa pun ikut mengejar mereka hingga keluar terowongan. Beruntung ada mobil taksi yang tak sengaja menabrak monster tersebut. Simon yang di rumah coba membuat ramuan untuk melawan para goblin, yaitu ramuan campuran saus tomat karena menurut petunjuk di dalam buku, jika saus tomat merupakan zat asam bagi goblin yang dapat melelehkan mereka. Scene berpindah ke rumah sakit, di mana Jared dan Mallory akhirnya berhasil menemukan Bibi Lucinda. Lalu keduanya menjelaskan jika mereka menempati rumah Spiderwick dan sudah melihat para goblin di sekitar rumah mereka. Kemudian Jared menunjukkan buku Spiderwick kepada Bibi Lucinda. Kemudian Bibi Lucinda menceritakan apa yang diketahuinya, di mana di hari terakhir penulisan buku tersebut, ayahnya Spiderwick baru menyadari jika ia terlalu banyak mengetahui tentang makhluk fantasi. Lalu dibuatlah lingkaran yang mengelilingi rumah sebagai pelindung. Lucinda yang belum mengerti tentang lingkaran tersebut sempat mendapat serangan dari para goblin. Kemudian Spiderwick datang dan menyelamatkannya. Namun setelahnya, Spiderwick tiba-tiba dibawa pergi oleh peri bunga. Bertahun-tahun Lucinda menunggu ayahnya untuk kembali, namun ia tak pernah datang. Menurut Bibi Lucinda, Jared sudah tahu terlalu banyak, dan yang bisa menyelamatkan mereka hanyalah ayahnya, yaitu Arthur Spiderwick. Namun tiba-tiba, para goblin muncul dan menyerang mereka lalu menarik buku dan mendapatkan sedikit isi buku tersebut. Sedangkan di hutan, Mulgaret marah karena anak buahnya gagal mendapatkan buku panduannya. Namun ternyata salah satu robekan yang didapatkannya berisi tentang bagaimana cara menghilangkan pelindung rumah Spiderwick. Dan di perjalanan pulang dari rumah sakit,
Jared dan Mallory coba menjelaskan tentang buku dan makhluk fantasi ke ibu mereka. Namun sang ibu tidak mempercayainya dan terjadi sedikit pertengkaran di antara Nyonya Helen dan Jared. Lalu Mallory menyarankan agar ibunya memberitahukan tentang ayahnya yang sebenarnya kepada Jared. Saat di rumah, Jared yang curiga karena tidak melihat goblin seperti biasanya. Kemudian didatangi oleh Hawksquill dan menyampaikan jika Mulgarath sudah mengetahui cara untuk menghilangkan pelindung di rumah mereka. Dan Mulgarath akan datang saat malam hari. Lalu Mallory dan Simon juga diludahi oleh Hawksquill agar mereka dapat melihat para goblin. Kemudian Jared masuk ke dalam rumah untuk menelpon ayahnya dan meminta dijemput dari rumah Spiderwick. Kemudian Mallory pun memberanikan diri untuk menjelaskan jika ayahnya tidak mungkin akan kembali kepada mereka karena ia sudah pergi dengan wanita lain. Jared yang mendengarnya terlihat sangat kecewa kepada ayahnya. Jared kemudian teringat dengan ucapan Bibi Lucinda untuk menemui Spiderwick jika ia ingin menghancurkan buku tersebut. Kemudian Jared mencoba memanggil hewan peliharaan Spiderwick dengan membacakan mantra yang tertulis di buku panduan. Dan dengan mantra tersebut, mereka berhasil memanggil Griffin, yaitu singa berkepala elang. Dengan membawa buku panduan, ketiganya pergi untuk menemui Spiderwick dengan menaiki Griffin. Kemudian mereka dibawa menuju Bukit Peri dan bertemu dengan Spiderwick. Jared kemudian memperkenalkan diri dan menjelaskan apa yang terjadi. Diketahui jika di Bukit Peri ternyata waktu tidak berjalan, dan Spiderwick tidak mengira jika ia sudah 80 tahun meninggalkan bumi. Spiderwick merasa jika tadi pagi ia masih bersama putrinya sebelum dibawa para peri. Kemudian Spiderwick meminta Jared untuk mengikutinya. Lalu Jared memberikan buku panduan dan meminta Spiderwick untuk menghancurkannya. Namun Spiderwick menolaknya. Jared pun coba meyakinkannya karena akibat buku itu Bibi Lucinda harus hidup seorang diri. Namun ketika dibuka ternyata isi buku panduan itu sudah ditukar oleh Thimbletack dan Jared harus segera kembali ke rumah karena Mulgarath sudah tahu cara untuk menembus pelindung rumah mereka. Spiderwick pun meyakinkan Jared jika ia mampu mengalahkan Mulgarath dan ia tidak bisa kembali ke bumi karena jika pergi ke sana umurnya telah 125 tahun. Lalu ketiganya kembali diantar Griffin untuk pergi kembali ke rumah. Para pasukan goblin sudah mulai bersiap melakukan penyerangan. Di dalam rumah, Jared meminta untuk mengumpulkan garam, saus tomat, dan apapun yang dapat melukai goblin. Kemudian Nyonya Helen ditunjukkan para goblin yang sudah banyak menggunakan kacamata khusus. Akhirnya tengah malam pun tiba, para goblin mulai menyerang setelah pelindung rumahnya hilang. Para goblin berdatangan dari bawah lantai dan dari atap. Para goblin kemudian dipancing ke arah dapur karena mereka sudah menyiapkan jebakan di sana. Saat semuanya sudah di dapur, dengan sekali bakar terjadilah ledakan besar yang meratakan seluruh goblin. Setelah itu terlihat ayah mereka yang datang dan kebingungan dengan apa yang terjadi. Jared pun kemudian menanyakan tentang perkataan yang ingin ayahnya sampaikan saat ditelepon. Dan ayahnya mengatakan jika ia sangat menyayangi Jared. Namun Jared yakin jika jawaban ayahnya salah dan ia bukanlah ayah mereka. Dan dengan begitu Jared langsung menyerang dan menusuk ayahnya. Dan akhirnya Mulgarath menunjukkan wujud aslinya. Dan terjadilah kejar-kejaran di antara Jared dan Mulgarath. Dengan wujud ularnya, Mulgarath menyerang Jared hingga ke atap rumah. Hingga di atas genting, Mulgarath tetap mengejar Jared. Dari atas genting, Jared yang hampir terjatuh melihat Hawksquill dan melemparkan buku panduan ke arahnya. Mulgarath yang melihatnya langsung berubah wujud menjadi burung dan menangkap buku tersebut. Namun apa sebagainya, karena Hawksquill sudah bersiap dan langsung menangkap dan melahapnya. Setelah semuanya berakhir, hubungan Jared dan ibunya pun membaik. Ia meminta maaf karena telah bersikap kasar dan menyadari bahwa ibunya selalu berjuang untuk mereka. Beberapa waktu kemudian, Bibi Lucinda akhirnya dibawa pulang ke rumah Spiderwick. Dan di sana ia mendapat kejutan besar. Ia dipertemukan kembali dengan ayahnya Spiderwick yang datang dari dunia peri.
Karena Spiderwick tidak bisa tinggal lama di bumi, Lucinda meminta izin untuk ikut bersamanya. Dia pun berubah kembali menjadi anak kecil dan pergi ke dunia peri untuk tinggal bersama sang ayah. Dan akhirnya film pun selesai. Pesan moral dari film ini adalah bahwa keluarga dan keberanian lebih kuat dari rasa takut. Saat menghadapi dunia makhluk yang berbahaya, Jared dan saudaranya belajar bahwa kerjasama, kepercayaan, dan kasih sayang antar keluarga bisa mengalahkan segala ancaman. Baiklah sob, sekian dulu alur cerita film kita kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe dan like-nya. Dan jika ada masukan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.